Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa suatu hari kita akan didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan pasangan hidup kita kalau kita nggak sering ngobrol bareng, cerita bareng, duduk bareng, dengerin apa yang diomong, dengerin apa yang dikatakan. Kita tidak pernah tahu perasaannya pasangan hidup kita sampai kita duduk dengerin dia ngomong. Kita akan menjadi orang yang egois, maunya sendiri, menangnya sendiri, maunya keras sekali, tidak mau ngerti perasaan pasangan hidup kita, nggak mau ngerti pasangan orang lain, mengerti perasaan orang lain. Kalau sampai kita tidak duduk diam kadang kita harus memberikan waktu kita dengan pasangan kita. Kita harus memberikan telinga kita untuk dengerin orang lain, supaya kita itu belajar ngerti. Dengan Tuhan pun juga sama. Kita tidak akan pernah mengerti hati Tuhan. Kita nggak akan pernah ngerti rencana Tuhan. Kita nggak akan pernah ngerti maunya Tuhan. Sampai kadang kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Kadang kita perlu matikan HP. Kita perlu kunci kamar kita. Melupakan segala sesuatu aktivitas yang kita kerjakan hari-hari. Dan kita duduk diam di kaki Tuhan, dengerin Tuhan ngomong. Kadang kita juga harus perlu merenungkan firman ini. Kita kekristenan kita akan menjadi sia-sia dan percuma. Kalau kita hanya sekedar ikut ibadah, rutinitas agama seperti layaknya kita ibadah hari Minggu, hari Jumat, hari Kamis, atau ibadah sel dan lain sebagainya. Tapi real manifestasi kehidupan kita tidak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dengar suaranya? Bagaimana kita ngerti isi hatinya? Kalau kita nggak mau dengar, duduk diam di kakinya. Kita akan menjadi orang yang cuek dengan pasangan kita. Egois, keras kepala, maunya sendiri, paksa maunya sendiri dengan pasangan hidup kita. Kalau kita nggak mau duduk dengar, apa sih maunya dia? Kesukaannya apa? Yang dia disukain apa? Yang dia nggak demen itu apa? Tapi ketika kita duduk bareng, sering ngobrol bareng, memberi waktu kita dengan pasangan hidup kita, kita diam. Kadang dia perlu ngomong panjang, pasangan hidup kita ngomong panjang, kita perlu dengerin. Baru kita ngerti lama-lama. Oh, kalau begini pasangan hidup saya nggak suka, saya harus melakukan hal yang seperti ini. Kalau dia nggak demen, saya nggak akan lakukan. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita akan langgar aja, terabas terus saja. Karena kita ikutin ego kita, mau kita sendiri. Kita sebagai orang percaya harus ngerti sih hati Tuhan. Kalau nggak ngerti, hidupmu akan liar, berantakan, kacau sekali. Hidupmu nggak akan menjadi dampak apa-apa, nggak akan memberikan buah apa-apa loh. Dan kita seringkali hidup kita mau jalan sendiri, mau sendiri loh. Kita mau jadi Tuhan buat diri kita sendiri. Bahkan kita menjadi Tuhan buat orang lain. Kita hakimi orang lain menurut kacamata kita sendiri. Kita ngomong seenaknya tentang orang lain. Kita cenderungan daging kita ngomong jelek orang lain itu kan lebih seneng daripada ngomong sesuatu yang baik. Kita akan coba hakimi orang lain dengan pengetahuan kita. Baik jemaat atau hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan yang tahu kebenaran, seringkali ngomongin orang lain, hakimi orang lain dengan firman. Dengerin Bapak Ibu, kita belajar firman bukan untuk menghakimi orang lain. Orang-orang yang nggak tahu Tuhan, nggak kenal Tuhan itu, ngerti firman sedikit, ngerti firmannya hanya sedikit saja, tapi merasa belagak ngerti semuanya, dan kita bisa hakimi orang lain menurut kacamata kita sendiri. Ketika kita belajar firman seperti ini, tujuannya itu bukan untuk khotbah. Kalau saya belajar firman, saya merenungkan firman, saya baca Alkitab itu, tujuan itu bukan ngotbahin Bapak Ibu. Saya kasih makan manusia roh saya yang di dalam ini. Manusia roh yang di dalam itu perlu dikasih makan. Dipenuhi dengan firman. Orang kalau penuh dengan firman, di dalamnya ada firman, keluar mulutnya firman. Kalau orang itu dalamnya kosong, omongnya sia-sia, dalamnya sumpah serapah, isi kejahatan, keluarnya juga kejahatan. Mau cek isi hati kita seperti apa? Simple kok. Rekam perkataanmu sepanjang hari, banyak ngomong apa? Kalau ngelihat orang lain bermasalah, ngomong apa? Kalau ngelihat pasanganmu bermasalah, kamu lebih banyak ngomong tentang apa? Kebaikan atau kejelekannya? Harusnya mata kita melihat janji Tuhan atas hidup seseorang, bukan ngelihat kesalahan orang lain. Orang Yesus saja mati di kayu salib, kita bikin kesalahan dan bikin pelanggaran, tetap dia mengampuni kita. Tapi seringkali kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Ya, kita sesekali pasangan kita bikin kesalahan yang kita coba nggak mau ngampuni.
Atau apalagi orang lain yang mengecewakan, menyakitkan, kita nggak mau ngampuni. Padahal Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, dan kita seringkali kita sendiri bikin pelanggaran berkali-kali, Tuhan tetap setia dan mengampuni kita. Kita seringkali jadi egois. Kita itu seringkali ngerti firman. Orang yang ngerti firman itu kalau nggak ngehidupin firman hanya sebagai peraturan dan hukum. Dan hukum itu bisa pakai hukum orang lain, menghakimi orang lain, semaunya sendiri. Nggak heran orang Kristen yang udah tahu firman, hidupnya nggak menghidupin firman, jadi batu sandungan buat orang lain. Berapa banyak orang seperti itu? Banyak sekali. Karena saya sering ngeselingin orang-orang model kayak begini. Mereka merasa tahu segala sesuatu, ngerti segala sesuatu, makanya hidupnya bisa seenaknya ngomongin orang lain, jelekin orang lain. Dan ketika orang lain bikin salah, mengecewakan dia pahit hati, luka batin, tidak mau mengampuni. Orang model kayak begini, jangan berharap bisa dipakai Tuhan. Dipakai setan, iya. Orang itu kalau mau dipakai Tuhan, orang itu kalau mau berserah penuh di hadapan Tuhan. Jadi Kristen yang sejati, matiin yang di dalam daging ini. Kalau tidak, hidup kita nggak akan menjadi dampak buat orang lain. Hidup kita akan sama dari tahun ke tahun, nggak akan berubah. Kalau hidup kita ingin berubah dari tahun ke tahun, kita harus mematikan semua keinginan daging kita. Nggak ada solusi lain. Ikut Tuhan itu pikul salib sangkal diri. Ini khotbah yang nggak enak didengar. Ini saya harap Bapak Ibu tersinggung dagingmu, supaya engkau bisa mematikan semua keinginan daging. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Biji itu kalau nggak mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, katakan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Hidup kita harus mati dari diri kita sendiri. Oh gimana Pak? Orang saya masih punya tubuh daging, saya masih makan, saya masih punya keinginan ini dan itu. Semua memang saya pun juga masih punya keinginan, saya punya kerinduan. Tapi kerinduan kita itu harus berjalan sejajar dengan kebenaran firman Tuhan, sejajar dengan Tuhan mau. Kalau hidup kita tidak sampai ke situ, kita akan dipimpin oleh daging kita, ujungnya kita akan binasa. Orang Kristen dipikir kalau udah Kristen minggu ke gereja udah yakin mati masuk surga, dipikir enak saja. Kalau kita nggak berjalan seperti yang Tuhan mau, ketetapan yang Tuhan mau, keselamatanmu bisa hilang. Orang berpikir sekali selamat tetap selamat, enak saja. Terus kamu percaya Yesus, hidupmu ngaco, berantakan, nggak pikul salib sangkal diri, nggak layak bagiku kok, kata Alkitab. Di Lukas pasal 9 23, nanti kita kembali ke ayatnya. Katanya kepadanya mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, orang yang percaya Yesus, orang yang berjalan sama Yesus, orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkali dirinya loh. Semua keinginan, keakuan, hawa nafsu keinginannya harus disalibkan. Dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Terus dipikir kamu udah percaya Tuhan, yang gereja terus yakin masuk surga. Hidup bersama Tuhan itu pikul salib sangkal diri loh. Kita harus mematikan semua keinginan yang di dalam ini loh. Saya itu punya keinginan banyak. Saya ingin punya rumah bagus, saya ingin pakai mobil bagus. Tapi kalau itu nggak sesuai dengan Tuhan, ya saya nggak akan lakukan. Saya harus setelah kita ini jadi miliknya Yesus Kristus adalah yang menjadi Tuhan bagi kita. Yesus yang menjadi Raja bagi kita. Kita harus ngikutin peraturan, ketetapan apa yang Tuhan mau, bukan mau kita sendiri. Tapi berapa banyak orang Kristen ngikutin maunya sendiri, hidup jalannya sendiri, enak-enak sendiri. Nggak mau ngerti peraturan dan ketetapan Tuhan. Terus dipikir dia hidup berkenan dan mati masuk surga. Orang-orang model kayak begini, hidupnya nggak akan jadi dampak apa-apa. Kalau kita mau hidup benar-benar berjalan bersama Tuhan, kita harus step by step mematikan semua keinginan, hawa nafsu, kerinduan yang tidak sesuai dengan berjalan ketetapan Tuhan. Kita harus matikan itu. Amin. Kalau tidak, kita nggak didapatin berkenan. Kalau kita ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan, semua kelemahan, semua kekuranganmu yang di dalam dirimu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus dimatikan. Tidak ada solusi lain. Emosimu, amarahmu, egomu, harga dirimu. Orang seringkali ketika disinggung marah karena harga dirinya, merasa nggak dihargai, merasa nggak dihormatin. Bapak Ibu, setelah kita dipercaya Yesus, harga diri kita udah depan pintu itu.
Dikeset dulu, diinjek-injek orang harusnya. Ketika orang rendahkan, kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya sehingga orang lain nggak bisa merendahkan kita. Ketika kita meninggikan diri, orang pasti rendahkan kita dong. Tapi kalau kita merendahkan diri serendah-rendahnya di depan pintu, dikeset, diinjek-injek orang, siapa yang mau merendahkan diri? Itu artinya orang mati itu. Nggak pingin dihargai, nggak pingin dihormati. Tapi berapa banyak orang pingin dihormati dan dihargain orang lain. Beli barang mewah supaya dilihat orang, dihargain orang lain. Beli mobil bagus supaya dilihat orang lain. Ini loh pencapaianku, ini loh aku loh. Lihat orang gelarnya, sekolah tinggi-tinggi gelarnya dipajang supaya orang tuh hormat dan menghargai dia. Apakah seperti itu penghargaan kita? Orang ngejar penghargaan orang lain, orang ngejar pengakuan orang lain. Harusnya orang ngejar pengakuan Tuhan atas hidup kita. Orang yang mati dengan dirinya itu tidak pusing dengan apa yang dipakai. Makanya saya percaya, dan saya yakin percaya loh, orang Kristen yang masih khawatir, stres, panik dengan apa yang diminum, apa yang dimakan, itu orang nggak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Orang nggak kenal Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan dan percaya Tuhan, dia tahu masa depannya itu ada di dalam tangan Tuhan. Masalah makanan, masalah minuman, nggak usah pusing. Buktinya ini dipelihara Tuhan sampai hari ini. Apa dipikir hidup saya enak-enak? Saya mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, terjerat hutang gede sekali. Dan terbukti ketika saya melayani setia, menyembah Tuhan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Orang itu kalau kenal Tuhan, orang kenal Tuhan, dia tahu masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Tidak perlu khawatir apa yang kamu pikiri, apa yang kamu makan, apa yang kamu hidupi, apa yang kamu pakai. Kamu nanti tinggalnya di mana? Tuhan cukupi semua selama kamu berjalan dalam ketetapan Tuhan. Tapi orang pakai pikirannya sendiri kok, jalan pakai pikirannya sendiri. Oh nanti aku belum kawin, ini umurku segini. Udah hampir keratan, aku belum dapat jodoh. Bagaimana ini saya ini seperti ini? Karena engkau nggak kenal Tuhan. Engkau nggak punya karakter Tuhan. Kalau hari ini engkau umurmu udah tua dan belum nikah, artinya koreksi diri dong, perbaiki diri. Pakai baju yang bagus, jangan pakai pengharum ruangan, pakai parfum yang wangi, supaya orang itu seneng dong. Kita harus cek diri kita dong, koreksi diri sendiri dong. Ini yang nonton online, yang belum nikah itu belajar. Kalau engkau nggak sampai hari ini nggak memperbaiki dirimu dengan baik, mempersiapkan dirimu dengan baik, terus kamu, orang nggak mau deket sama kamu, ya cek dong. Salahnya di mana, kekurangannya di mana. Udah nggak usah pusing, duduk aja. Dengerin firman lebih baik daripada ngurus handphone. Penting sekali ini. Orang kalau percaya Tuhan, dia tahu loh masa depannya itu seperti apa. Memang kita nggak tahu masa depannya akan jadi sepertinya apa, tapi dia tahu persis kalau saya berjalan dengan Tuhan, saya dipimpin Tuhan, saya punya masa depan yang penuh pengharapan. Oh, janjinya Tuhan seperti itu, diikutin aja. Tapi banyak orang stres, khawatir, panik. Dulu kalau nggak kenal Tuhan oke. Kalau hari ini kau dengar firman ini, berjalan, melangkah, ambil keputusan berjalan dengan Tuhan. Kau pegang tangan Tuhan. Kau hidup bersama Tuhan dan Tuhan akan buka jalan atas hidupmu. Tuhan akan tetapkan masa depanmu yang penuh pengharapan. Nggak mungkin, enggak. Makanya orang itu mesti kenal Tuhan. Kenal Tuhan bukan di gereja. Engkau mesti bangun keintimanmu dengan Tuhan pribadi. Kenal Tuhan bukan kata pendeta, bukan kata saya. Engkau harus mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ini yang mudah-mudahan engkau harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Imanmu akan berubah, hidupmu akan berubah, masa depanmu akan berubah bersama Tuhan. Banyak orang hidupnya ngawur, hidupnya ngaco, tidak heran dia jadi batu sandungan orang lain. Keluarganya kacau dan berantakan. Karena kesalahan dan kebodohannya. Berhenti dari kebodohan itu dan berubah hari ini. Berubah. Ambil keputusan untuk berubah. Menjadi serupa segambaran mulai hari ini. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Semua orang punya kesalahan masa lalu dan kebodohan masa lalu. Stop sampai ini. Ikut Tuhan mulai hari ini. Dan Tuhan akan buka jalan secara ajaib dan luar biasa. Nah, setelah ikut Tuhan, ada proses yang harus kita matikan. Pikul salib sangkal diri setiap hari. Nggak bisa itu, nggak bisa ditawar lagi. Saya ngalami, Bapak Ibu juga ngalami masing-masing yang berbeda. Kelemahanmu apa hari ini? Yang sering bikin dosa, pikiranmu seperti apa, kelakuanmu seperti, sikapmu, reaksimu seperti apa, itu yang perlu disalibkan setiap hari. Sampai kita mengalami kemenangan, berjalan dalam kemenangan. Sampai kita didapatin suatu hari berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati dulu. Kalau hidupmu ingin dipakai Tuhan, mati dulu. Catherine Kuhlman tahu persis ini ketika dia dihamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa Catherine Kuhlman. Dan dia bikin kesalahan, dia kawin dengan laki orang.
akhirnya ambil keputusan benar, dan dia mematikan semua keinginan dagingnya sampai masa kematiannya dipakai Tuhan luar biasa, jadi dapat. I die 1000 death. Saya mati sampai kematian yang ke1000 kali. Kita harus mematikan semua keinginan daging kita loh. Kalau tidak dimatikan, akan ngontrol dan mengendalikan. Kalau sudah mengendalikan, kita menjadi orang yang ego, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, menangnya sendiri. Ibu-ibu seringkali merasa menang sendiri. Bapak-bapak itu kalau melawan ibu-ibu kan nggak pernah menang. Selalu kalah. Senyum-senyum. Saya ngalami kok. Kalau saya nggak ngalami, saya nggak seperti itu. Itu perlu dimatikan loh. Kalau orang ingin merasa menang sendiri, merasa benar sendiri dan orang lain salah, berarti ada yang salah. Kita harus belajar hidup setiap hari berkenan di hadapan Tuhan. Semua kelemahan hidupmu apa? Karena orang biasanya mulutnya nerocos kebiasaan, nerocos gak jelas. Hati-hati. Suatu hari kita akan bertanggung jawabkan semuanya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Di Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tadi mati terhadap diri sendiri. Di Yohanes, mati, kita harus mati supaya benih kita, hidup kita ini menjadi dampak besar buat orang lain. Di Yohanes tadi. Tetapi di Roma ini mati terhadap semua keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, nanti baca di Galatia 5 itu perbuatan daging seperti apa. Saya pernah khotbahkan ini, cari aja di YouTube. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebenarnya yang membuat kita mampu berjalan dalam kekudusan dan kesucian itu bukan karena kita berusaha belajar menahan segala itu, bukan. Karena kita ini bergaul dengan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus, makanya Roh Kudus memampukan kita berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Kita tidak bisa kudus dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa ngontrol mulut kita dengan kekuatan sendiri, nanti malah bawel, cerewet, ngomongnya nyakitin orang malahan. Tapi kita minta bergaul dengan Tuhan. Makanya cara tercepat untuk mematikan semua keinginan dagingmu dan hawa nafsumu adalah engkau datang kepada Tuhan dalam hadiratnya, masuk dalam pujian dan penyembahan. Setiap hari. Perlahan-lahan dagingmu akan dimatikan. Karena waktu engkau datang kepada Tuhan, engkau harus beresin hatimu dulu. Engkau harus bereskan semua kelemahan, kekuranganmu di hadapan, semua dosa-dosamu harus bertobat dulu di hadapan Tuhan. Kalau tidak, engkau dalam kondisi najis dan kotor dan berdosa melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, engkau berikan korban persembahanmu itu berbau najis. Amin. Harus beresin dulu. Cara tercepat untuk mematikan semua keinginan daging adalah datang pada Tuhan dan berdoa nyembah Tuhan. Lakukan setiap hari. Pelan-pelan dagingmu akan dimatikan. Bapak ngalami nggak? Ngalami. Ketika dimatikan enak nggak? Nggak enak. Siapa bilang enak? Dengerin baik. Orang yang dipakai untuk mematikan semua keinginan dagingmu, seringkali Tuhan kirim orang-orang paling terdekat dengan kamu. Itu adalah orang spesial yang Tuhan kirim untuk belajar mematikan daging. Siapa itu? Coba lihat kanan kirimu. Ada pasangan hidupmu. The best orang yang dikirim Tuhan untuk kita belajar mematikan semua keinginan daging adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kamu, orang tuamu dipakai Tuhan. Kalau bapak, ibu yang dipakai Tuhan. Dan itu rasanya luar biasa. Ngalami? Nanti, kalau ketika ngalami, belajar dimatikan, disalibkan dagingmu, jangan jerit-jeritan. Yesus ketika disalib, marah-marah nggak? Tapi seringkali kita disalibkan, kenapa marah-marah? Katanya mau seperti Yesus. Yesus itu powerful dan berkuasa, dia Tuhan. Kalau disalibkan, dia ngomong, malaikat, gebukin semua nih, pukul nih. Hajar ini orang yang mau nyalibkan, mati nggak? Habis lenyap dia. Tapi nyatanya dia tenang saja tuh disalibkan. Penderita nggak? Dipaku, dicambukin, diludahin, balas nggak diludahin? Kurang ajar, dia belum sikat gigi, ngeludahin gua lagi. Tapi ketika kita diperlakukan seperti itu, seringkali kita ngapain? Reaksi kita ngapain? Marah, nggak terima, pengen balas. Saya kasih tahu rahasianya ya. Kalau kamu marah sama orang, kamu pengen balas itu boleh. Tapi kamu berdoa dulu izin Tuhan, boleh nggak Tuhan? Ngerti nggak? Kalau marah boleh, pengen balas, pengen ajar orang boleh. Tapi kamu berdoa izin Tuhan dulu. Kira-kira Tuhan izinin apa enggak? Enak nggak kayak begitu? Kamu pengen marah sama istrimu? Kamu pengen marah sama suamimu, kamu pengen marah sama bosmu, kamu pengen marah sama orang tuamu, pengen marah dengan orang lain, teman-temanmu, pengen marah dan pengen balas rasanya, gitu.
Datang kepada Tuhan, aku kesal sekali. Aku pengen hajar dia. Boleh nggak Tuhan? Pengen bunuh kalau bisa. Boleh nggak Tuhan? Nanti kamu dikepret sama Tuhan malah. Belajar, kamu masih nggak salah pikul salib sangkal diri. Berapa kali kita kalau marah kita nggak izin Tuhan? Halo? Meledak enak aja. Tapi kalau kita punya masalah, kita datangnya kemana? Kurang ajar apa enggak itu namanya? Manusia-manusia kurang ajar hari ini harus bertobat ya. Termasuk yang ngomong. Kadang kita ini ngadepin masalah bikin problem kacau karena keputusan kita yang salah, karena sikap kita yang salah. Waktu kita ngambil keputusan dan sikap yang salah tadi nggak tanya Tuhan. Tapi setelah kita datang kena masalah problem, kita datang sama Tuhan. Itu sebenarnya itu orang model kurang ajar apa tidak sih sebenarnya? Itu ada di kamu apa tidak? Kadang seringkali ada di saya loh. Kali ini hidup kudus satu suci tidak pernah ngalami apa-apa ini. Pernah ngalami kan? Kita harus belajar respect dan hormat sama Tuhan. Tuhan kita harus tempatkan di tempat yang tepat. Jangan mau kita sendiri. Harus mati semua keinginan daging kita. Nggak enak kita. Yang dipakai adalah orang-orang terdekatmu. Ketika orang itu kamu diproses melalui orang terdekatmu, jangan bilang, iblis senyah dari hadapanku. Malah perang nanti. Dipakai setan. Hati-hati. Malah harusnya kalau ngadepin seperti itu senyum aja. Tuhan, engkau mau apa? Mau hatiku? Ambil. Mau perasaanku? Ambil. Mau apa? Mau hidupku? Ambil sekalian. Berserah itu sama Tuhan. Tapi kan susah ya, kadang biasanya marah. Benar apa enggak? Iya. Ini ibu-ibu biasanya ngapain? Ini biasanya? Ngapet. Wah, mana. Istrinya diem. Dengerin baik-baik ibu-ibu. Semakin suamimu kamu ngomeli, dia nggak bakalan berubah loh. Tambah menjadi-jadi. Percaya sama saya. Percaya sih sama Tuhan. Semakin kamu ngomel, semakin kamu nuntut ini, nuntut itu. Kadang ibu-ibu kan kadang seperti itu kan. Karena dari sononya seperti itu seringkali. Jangan paksa suamimu seperti yang kamu mau. Semakin kamu paksa, dia semakin menjadi-jadi. Kadang biarin aja. Panggilan yang termanis, sebutin, oh sayang, kamu begitu ya? Iya, ini. Kamu ngomong manis, sikap manis, dan laporin ke Tuhan. Nanti suamimu diurusin Tuhan. Kalau diurusin Tuhan, lebih ngeri urusannya. Makanya suami kalau istrinya udah berdoa, mendoakan kelakuan suaminya, suami-suami harus berubah. Kalau nggak berubah, kamu dikepret Tuhan nanti, diurusin Tuhan, itu lebih ngeri dan mengerikan. Amin. Makanya hidup ini harus benar-benar berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita akan ketemu problem dan masalah. Ujungnya kita sendiri akan repot dan susah. Diri kita harus mati kalau ingin jadi berkat, harus kita belajar mematikan semua keinginan daging. Kita ini adalah benih. Yesus adalah benih, dia mati dulu baru dibangkitkan. Baru kuasa nyata dari setiap orang percaya. Kita pun kalau ingin jadi berkat bagi banyak orang, hidup kita menghasilkan buah, kita ini adalah benih dan matikan dulu di tanah baru bertumbuh. Bagaimana benih yang hidup? Bagaimana orang yang hidup ketika disinggung marah, emosian, terus mau dipakai Tuhan. Orang yang mati ketika disalib itu nggak teriak-teriak. Mati, orang mati. Orang itu kalau udah mati, mau dikatain, dijelekin. Ketika kita pergi ke rumah duka, lihat orang yang kecelakaan, dan mukanya hancur dan berantakan, serem ya. Terus dibilang, wih muka lu jelek banget. Dia marah nggak kira-kira? Lari kalau marah. Marah, kamu begini. Nah, kita ini kalau masih hidup, ketika orang lain singgung hidup, kita ini kalau masih hidup, kita orang lain singgung, orang lain tuduh, orang lain persalahkan, orang lain fitnah, dan kita marah, artinya kita hidup dan perlu dimatikan. Ngerti nggak? Kita mau lihat reaksi kita yang sebenarnya. Ketika Bapak Ibu ngalami, dipepet, ditekan, ngadepin masalah-masalah yang sulit, reaksi keluar yang pertama kali dari mulutmu adalah menunjukkan kamu itu seperti apa levelnya di hadapan Tuhan. Kamu hidup atau mati? Kalau kita mau mati, real mati, kita harus mati terhadap diri sendiri. Memang tidak enak kelihatannya kok orang nggak punya impian, dan kelihatannya orang mematikan diri sendiri, nggak punya impian, nggak punya tujuan hidup. Tidak, kita malah punya tujuan hidup karena kita menjalankan apa yang Tuhan mau.
Orang yang mematikan diri sendiri itu artinya mematikan semua kepentingannya, egonya, hawa nafsunya, dan kita menyerahkan semua tujuan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan perbesar kapasitasmu. Tuhan akan buka jalan secara ajaib dan luar biasa. Tuhan akan buka jalan. Bukan orang yang mematikan diri, bukan orang yang malas. Tapi orang yang ngerti, bekerja, berjalan seperti yang Tuhan mau. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Karena ngikutin visi Tuhan, ngikutin alur kerja Tuhan. Dan orang model seperti yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya akan memiliki dampak besar. Bahkan Alkitab ngomong, di Mazmur, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Orang model kayak begini, ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Belajar pikul salib sangkal diri. Sekarang buka di 1 Petrus pasal yang 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Orang yang mematikan diri, dia tidak fokus pada dirinya sendiri. Orang yang fokus dirinya sendiri itu tidak bisa mengasihi orang lain. Karena fokusnya pada diri sendiri. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, mematikan semua keinginan daging, dia tahu mengasihi. Kata mengasihi adalah mengasihi orang-orang yang nggak layak dikasihi. Itu baru kasih namanya. Tapi kalau mengasihi orang yang baik dengan kita itu semua orang bisa lakukan. Kalau semua orang yang baik dengan kita, kasih makanan, kasih berkat, kasih kue, ngomong yang manis, itu kan mudah kita mengasihinya. Semua orang juga bisa lakukan. Betul apa tidak? Tapi kalau orang itu mengkhianati, nyolong duit kita, nyakitin, ngomongnya ketus, berkhianat, fitnah, adu domba, bener nggak kita bisa mengasihi mereka? Justru kasih kita akan kelihatan berbeda ketika kita melakukannya untuk orang-orang yang nggak layak dikasih. Amin. Bukankah Yesus ngomong begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah, berkatilah mereka. Kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu ngapain? Itu disuruh mengasihi loh. Kalau orang minta jubahmu, minta bajumu, kasih jubahmu. Artinya apa? Kita harus melakukan lebih di atas orang rata-rata. Orang dunia bisa melakukan orang baik sama dia, dikasih orang baik. Orang sering kasih buah, dia juga ngomongnya manis, bisa kasih buah. Kalau orangnya sopan sama kita juga berlaku sopan. Orang dunia lakukan yang sama. Tapi kita orang Kristen harus melakukan yang berbeda. Kita harus melepaskan sikap karakter yang berbeda. Baru kelihatan buah hidup kita itu seperti apa. Kalau tidak, hidupmu akan menjadi sama seperti orang dunia. Hidup kita justru tinggal di dunia, hidup bersandingan dengan orang dunia, tapi karakter kita karakter kerajaan Allah. Amin. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Ini orang yang benar-benar berbuah, hidupnya mati dengan diri sendiri, itu ngalaminya seperti ini. Hasilnya itu seperti ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang dunia kan mata ganti mata, kaki ganti kaki, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu dalam hukum Taurat melakukan seperti itu. Dan hukum itu dipakai orang dunia hari ini loh. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Kata orang mencaci maki kamu di jalan, setir, dipotong orang, dipotong angkot, maki-maki kamu. Kira-kira kamu mau ngapain? Ayo. Mau ganti caci maki? Saya doain ya, nanti setelah pulang ini ya, kamu dipepet orang, kamu praktek hidup ini. Hah? Coba lihat reaksimu apa. Ketika kamu nyetir nyantai, dipotong angkot begitu rupa, dan dia maki, oh kamu yang salah, kamu gini. Kamu mau ganti maki-maki. Not brain, not brain, not brain. Tahu nggak not brain? Hah? Mau kata-kata seperti itu, mau caci maki mereka. Kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Kalau kita melakukan seperti itu. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Justru kalau orang memperlakukan buruk dan jahat terhadap hidup kita, justru orang yang dipakai Tuhan untuk memproses hidup kita, jangan malah dimusuhin, jangan dimarahin. Kita harus berkata terima kasih yang kau sudah pakai Tuhan untuk membentuk hati saya. Itu luar biasa. Tapi seringkali gara-gara kamu udah coba-coba ke pasar hewan, kamu coba beli kambing hitam di sana, cari pembelaan diri dan bagaimana caranya pun. Seringkali kalau kita ini menghadapi masalah dan kita dituduh, kita coba cari ke toko hewan, namanya kambing hitam dan kambing putih.
Berapa kali seringkali seperti itu? Itu artinya kamu masih hidup loh. Kamu coba cari alasan untuk membenarkan diri. Jangan membenarkan diri. Kalau kamu salah, akuin salah. Bahkan kalau kamu benar aja harus meminta maaf seringkali. Nanti kalau di dalam kita ini ada kebenaran. Kebenaran ini akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran tidak perlu dibela karena dari sananya udah benar. Dia sendiri akan muncul dan suatu hari kamu akan dipromosi Tuhan. Tapi kalau kamu membenarkan dirimu sendiri, membela diri dengan berbagai cara, menjelaskan aku tidak seperti yang kamu katakan, aku nggak seperti itu, enggak perlu. Orang kadang seringkali kita perlu dimatikan kok seperti itu. Kadang kita nggak perlu membela diri kita seperti apa. Kadang kita harus kasih waktu untuk Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatunya. Dan kasih waktu Tuhan untuk mempromosi kita. Jangan promosi diri, jangan membenarkan diri. Kalau engkau mempromosi diri dan membenarkan diri, artinya dagingmu masih hidup dan kamu perlu dimatikan. Amin. 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Pingin kamu melihat hari-hari baik ke depannya, Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu, Tuhan urapi kamu, Tuhan buka jalan atas hidupmu, Tuhan kirim divine connection secara ilahi atas hidupmu, Tuhan promosi kamu. Ada hal yang harus kita lakukan. Siapa yang mau mencintai hidup ia dan mau melihat hari-hari baik. Siapa yang ingin melihat hari-hari baik ke depannya? Amin. Amin. Nggak mau? Mau. Mau. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Seringkali kita tuh ngomong kadang seringkali sembarangan dan kita anggap cuek dan kita pergi. Ternyata perkataan yang kita ucapkan tadi meninggalkan luka kepada orang lain yang tidak mudah bisa dihapus. Nah, karena seringkali kita nggak sadari seperti itu. Hari ini kita mesti bertobat dan berubah. Lidah ini seringkali bikin problem. Katakan lidah. Seringkali jadi problem. Masalah saya. Penyebabnya seringkali 2 senti di bawah hidung saya. Bukankah seperti itu seringkali? Lidah kita adalah nabi buat masa depan kita. Kamu mau memperkatakan hal yang baik, kamu akan terima yang baik. Kalau kamu memperkatakan yang buruk, banyak ngomong yang buruk, kamu akan terima yang buruk. Apa yang kamu katakan suatu hari kamu akan tuai. Tidak ada yang terkecuali. Kamu ingin lihat hari-hari baik ke depan, pakai mulutmu untuk ngomong yang baik. Direm, dijagain. Kalau tidak perlu, diam lebih baik. Seringkali orang melihat orang-orang itu ngomongnya sembarangan. Kenal kagak, tahu tidak, tapi seringkali ngomentari yang tidak-tidak. Malah bikin dosa terhadap diri kita. Jangan bikin dosa terhadap lidah kita. Harusnya lidah kita dipakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Kalau hidupmu ingin jadi berkat, berbuah, hidupmu benar-benar menghasilkan buah, lidahmu harus dijaga hari ini. Amin? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian. Mencari perdamaian, bukan keributan. Tapi seringkali orang nggak bisa kontrol dirinya begitu rupa, malah bikin keributan. Tuhan ngomong suruh cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang sikap hatinya benar di hadapan. Tuhan tertarik dengan sikap hati seseorang. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat, yang berbuat jahat. Baik Bu, dengar baik-baik. Tuhan tidak tertarik dengan masalahmu. Tuhan tidak tertarik penyelesaian dari semua persoalan yang kamu hadapi hari ini. Tapi Tuhan tertarik dengan sikap hatimu. Tuhan lebih tertarik dengan isi hatimu itu apa. Tuhan tidak tertarik dengan semua pelayanan yang kita kerjakan hari ini. Tapi Tuhan tertarik kenapa kita melakukan pekerjaan pelayanan. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan? Tuhan itu lebih tertarik apa yang di dalam hati kita ini. Seringkali orang memanipulasi, pingin terlihat hebat di hadapan orang lain, termasuk pengkhotbah, pingin dapat impresi dari orang lain, disukain banyak orang, fokusnya pada diri sendiri. Pingin sekali orang itu tampil ke depan supaya orang itu respect dan hormat.
pingin terlihat hebat dan powerful. Kalau tujuannya itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, hidup kita akan hati-hati. Kamu main musik, main drum, worship leader, bekerja, berkhotbah, apapun juga yang kita kerjakan, bisnis, usaha, pekerjaan apapun, kalau kita melakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang hati-hati. Kita nggak mau jadi orang yang sembarangan dan sembrono. Karena kita tahu, ini yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan nggak? Standarnya bukan standar diri kita sendiri. Standarnya adalah isi hati Tuhan. Tuhan disukakan apa tidak? Tuhan disenangkan apa tidak? Amin. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, hari ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau masih punya kesalahan dan kelemahan tubuh, pikul salib sangkal diri, matiin dagingmu. Kalau nggak mampu, nggak kuat, jerit sama Tuhan. Kalau engkau masih dikuasain amarah, emosi, sakit hati, dendam, izin Tuhan. Boleh nggak aku Tuhan nyakitin orang lain? Pingin balas dendam terhadap orang, doa dulu. Tuhan, boleh nggak aku balas dendam sama dia? Izin. Kalau kamu pingin melakukan semua dosa dan pelanggaran, kamu ngebet pingin berzina, pingin selingkuh dan lain, tanya Tuhan, izin Tuhan dulu. Tuhan, boleh nggak aku berzina? Nanti Tuhan akan kasih jawaban. Hidupmu kan hati-hati di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kalau kamu udah punya masalah lalu langsung laporan sama Tuhan. Loh, kamu bikin masalahnya aja nggak laporan kok. Bikin problemnya nggak laporan, kalau udah kebentur-bentur baru laporan sama Tuhan. Ini segala sesuatu yang kita kerjakan kalau izin Tuhan. Nanti hidup kita itu akan hati-hati. Nggak akan sembarangan dan sembrono. Nanti tanpa kita sadarin kita berjalan setiap hari bersama Tuhan. Hidup kita tambah hari tambah diubahkan. Diubahkan hidup kita. Dan orang lain menjadi diberkati dengan hidup kita. Tanpa kita sadari, orang lain dijamah, diurapi, diberkati melalui hidup kita. Dengerin baik-baik. Hidup kita bukan tentang diri kita. Hidup kita bukan tentang kehebatan kita, tentang kepandaian kita. Hidup kita bukan tentang skill dan kemampuan kita, bukan kekayaan, harta, mobil, dan segala sesuatu. Hidup kita harus tentang orang lain yang dijamah, diberkati, diubahkan. Dan tentang orang lain yang mengalami mujizat karena Yesus Kristus memakai hidup kita. Hidup kita harus berbicara tentang orang-orang yang di sekitar kita dijamah melalui kita. Amin. Level kita harus berbeda setiap hari. Berjalan dari iman kepada iman. Berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Ujung dari hidup kita akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you. Tutup matamu.